kepastian, walaupun pedagang pelanggan sudah di depan rumah, walaupun dokternya terbaik, kita sudah merasa nggak bisa memberikan kepastian selain kehendak Allah. Maka ketika selain daripada Allah itu hilang, kita tidak akan putus asa. Cirinya ini nomor 4, orang yang benar perasaannya bahwa nikmat itu datang dari Allah. Bila sesuatu selain Allah gak ada, dia gak putus asa. Itu buktinya. Misalnya tadi orang sakit yang dicari nikmat sembuh, lalu datang ke dokternya yang paling hebat, obatnya yang paling mahal. Dokter bukan Allah, obat bukan Allah, berarti tidak bisa memberikan kepastian. Kalau benar orang itu perasaan di dalam hatinya, pengetahuan, pemahaman di dalam hatinya benar bahwa memang dokter tidak bisa ngasih kepastian, obat tidak bisa ngasih kepastian sembuh. Begitu dokter gak ada, obat gak ada, dia gak putus asa karena Allahnya tetap ada. Paham tak? Karena dia yakin yang memastikan sembuh adalah kehendak Allah. Kalau misalnya nggak ada dokter, kehendak Allah sembuh bisa nggak? Kalaupun dokternya banyak, kalau kehendak Allah mati nggak? Mati. Kalau benar orang hatinya, perasaannya nikmat itu dijadikan Allah, arti dijadikan Allah, yang bisa memastikan nikmat itu hanya kehendak Allah. Bila sesuatu selain Allah nggak ada, dia tidak putus. Saya tanya, rezeki nikmat tak? Selama ini kita dapat rezeki dari pekerjaan Allah bukan. Pasti nggak pekerjaan bisa memberikan rezeki? Karena bukan. Di mana kepastian datangnya rezeki? Dari kehendak Allah. Begitu kerjaannya nggak ada, orang yang benar keyakinannya, pemahaman, perasaannya bahwa rezeki itu dijadikan datang dari Allah, bukan selain Allah, maka pekerjaannya nggak ada, dia nggak putus asa. Kenapa? Allahnya katanya masih ada, walau pekerjaannya belum ada. Paham tak? Ini buktinya. Kalau kita putus asa, saya gimana nanti hidup, saya gimana nanti bayar ini, saya gimana nanti biaya anak sekolah dan lain sebagainya, kalau saya sekarang gak kerja. Capek bener hidup kayak gini. Pasti capek sih. Kenapa? Dia memastikan sesuatu bukan pada tempatnya, dia memastikan sesuatu kepada selain Allah. Padahal kalau misalnya kerjaan yang gak ada, Allahnya ada gak? Yang memastikan rezekinya dia siapa? Kehendak. Lah kalau Allahnya ada, pekerjaannya tuh yang gak ada. Allah gampang mau lewat manapun kemudian memastikan datangnya rezeki, urusan Allah. Ini pun kalau kita masih kemudian ya saya gak bakal lagi bisa ini, bahasanya minta maaf ya, mati juga udah kayak gini. Kata teman, kenapa mati kemudian kerjaan gak ada, badan penyakitan, beliau gak bisa, mati juga, ada kayak gini mati juga. Tiap teman belakang amin. Artinya putus. Kenapa jadi putus asa? Dia menaruh kepastian di sesuatu selain Allah. Karena dia menaruh kepastian rezeki itu pada pekerjaan, begitu pekerjaan yang gak ada, maka dia memastikan rezekinya gak ada. Karena dia menyangka rezekinya nggak ada, Allah kasih kan? Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Kita menyangka, aduh nggak bisa bayar juga, aduh nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu, aduh nggak bisa ini. Kenapa? Pekerjaannya nggak ada. Terus begitu di otak kita menyangka, maka Allah sesuai prasangka kita. Benar nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita tambah sesat. Bener kan saya nggak kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kemudian tanamkan ketauhidan, tanamkan rasa syukur kepada Allah. Satu, bahan bakunya ingat, yang lain dari Allah tuh nggak bisa ngasih kepastian. PHP yang lain itu nanti bagus bahasanya. Yang lain daripada Allah itu cuma
Yang memberi harapan asli cuma iya. Masa iya kita menaruh seluruh perasaan kepada orang yang sering PH? Kalau sudah nggak paham lagi dan mengerti lagi saya jelaskan sudah. Jadi sesuatu selain Allah itu cuma kasih PH, pekerjaan, PHP nggak? Masih takut ya? Hah? Obat PHP nggak? PHP. Buktinya ada orang minum obat kemudian sekali-kali mati, ada nggak? Banyak. Dokter hebat PHP nggak? Ada nggak dokter yang penyakitan? Hah? Banyak kan? Berarti semuanya PHP. Kita menaruh perasaan kepada yang PHP ini pasti kecewa dah. Ini perempuan sesungguh-sungguhnya cinta kita, dia cuma kemudian apa bahasanya ya? Ini kalau layang-layangan itu dikenceng ini ya PHP, ini PHP tadi. Kalau kita kemudian lagi hati mulai kenceng kayak gini ke Allah nih, kenceng ke Allah, datang pekerjaan dia kasih PHP kemudian, lalu begitu kerjaan datang baik hasilnya mulai lagi kita paling lagi pekerjaan. Begitu hati kita terikat mulai ke pekerjaan kemudian hilang pekerjaannya, bingung lagi, kita mulai lagi ke Allah. Begitu mulai hati ke Allah lagi, datang lagi pekerjaan. Inilah tugasnya dunia memang. Mulai hati mau istiqomah dan ibadah kepada Allah. Kenapa? Mau kerja juga kerjaan gak karu-karuan, kemudian begitu asik istiqomah ibadah kepada Allah, datang pekerjaan. Seakan-akan ini perempuan cantik, udah kita mulai lah kemudian gak mau lagi kenal perempuan, datang perempuannya. Mulai kita ngelirik lagi kan, bangun lagi dari sajadah, nengok lagi keluar. Begitu kita mau ngejar dia pergi lagi, balik lagi kita ke rumah. Sampai kapan? Mau sampai mati begitu? Tidak mau kan? Dibuai PH, obat PH, dokter PH, pekerjaan. Oh iya, harus ya. Tapi ingat saya ulang ya, ngajinya jangan malam ini toh. Nanti ada tahap kedua. Ini tahap pertama dulu. Tahap pertama dulu supaya akidah kita, tauhid kita benar-benar kepada Allah. Karena ini syaratnya syukur ya ini kata pengarang bahwa orang harus yakin dan paham serta merasa di dalam hatinya sesuatu selain Allah dan bisa menjadikan nikmat. Artinya bisa menjadikan nikmat dan bisa memastikan. Kalau tidak bisa masih kepastian namanya PH. Yang memberi harapan asli cuma lucu orang mengejar pekerjaan tapi Allahnya dijauhi. Ya kan? Lucu orang mengejar sembuh ke dokter tapi Allahnya dilupakan. Lucu orang mengejar dagangan laris untuk usaha pekerjaan sukses tapi Allahnya kemudian ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka semua selain Allah PHP itu bisa iya, bisa enggak. Ya. Nah, yang keempat tadi itu buktinya orang benar dia perasaan hatinya, keyakinan hatinya ini bukan omongan kan? Ini tadi masalah perasaan, ini urusan hati. Kalau urusan hati pasti kelihatan bukti. Gak bisa kemudian ngomongnya, oh saya mau kemudian usaha ini gak apa-apa, saya mau kemudian Allah semuanya. Buktinya ada enggak? Apa buktinya? Apabila sesuatu selain Allah itu udah ada, yang si PHP tadi Allah singkirkan semuanya, maka dia tidak akan putus asa. Dia sakit, berobat ke sini, dokternya nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh, obat ini cari nggak ada, nggak sembuh. Dia bilang dengan hati yang penuh yakin di dalam hatinya, memang benar yang bisa kasih kepastian itu cuma Allah. Yang bisa kasih kepastian itu hanya kehendak Allah. Kemudian, ya, buktinya benar hati orang itu adalah ketika dia tidak putus asa bila sesuatu selain Allah itu gak ada. Paham? Ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Ini bukan teori, bukan kemudian teori habis itu selesai juga, nggak akan berpengaruh. Ini kemudian adalah ilmu amaliyah, ilmu yang harus diusahakan, dipraktekkan
ketika misalnya datang sesuatu nikmat, kita harus kemudian meyakini nikmat itu adalah kepastian kehendak Allah. Bila kemudian sesuatu yang mendatangkan nikmat itu selain Allah nggak ada, kita nggak putus asa. Itu harus dilatih kemudian. Nah, yang kelima, apa tadi? Yang kelima, kan PHP tadi, dokter PHP, contoh saja. Lalu kemudian begitu sembuh, dia paham bahwa nikmat sembuh itu dijadikan oleh Allah. Tetapi begitu datang ke dokter yang ahli tadi, beli obat yang mahal tadi, dia nggak sembuh, maka kemudian dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Ini bukti yang kedua lagi. Ya, ketika hasilnya mendatangi PHP tadi tidak sesuai dengan keinginan, maka dia akan tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah, karena hatinya paham dan merasa bahwa yang memastikan dia sembuh dan sembuh itu bukan dokternya, tapi kehendak Allah. Sehingga begitu keinginannya datang ke dokter itu dengan sembuh, ternyata nggak sembuh, dia nggak menyalahkan dokternya, dia nggak menyalahkan obatnya, karena dia tahu dokter dan obat nggak bisa masih kepastian. Dia nggak sembuh datang ke dokter itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki dia tidak sembuh. Karena dia yakin Allah yang menghendaki, maka dia berprasangka baik, pasti ada kebaikan. Allah menghendaki saya tidak sembuh penyakit saya saat ini. Ini buktinya orang bisa syukur baik saat dapat nikmat ataupun saat dapat musibah. Arti nikmat sesuatu terjadi sesuai keinginan. Arti musibah bala sesuatu terjadi tidak sesuai keinginan. Sementara ini, kalau orang sakit berobat sembuh berarti nikmat. Orang sakit berobat gak sembuh berarti musibah. Kalau dia berobat sakit, berobat lalu sembuh, dia tidak menganggap dokter yang memastikan dia sembuh, tapi dia yakin yang menjadikan sembuh adalah Allah. Berarti dia syukur dapat nikmat, dia syukur. Begitu dia sakit berobat datang ke dokter belum sembuh, dia tidak akan marah kepada dokternya, dia tidak akan menyalahkan obatnya, karena dia sudah paham bahwa dokter dan obat tidak mampu memberi kepastian. Dia nggak sembuh karena kehendak Allah, karena dia tahu kehendak Allah, dia nggak sembuh, dia berusaha berprasangka baik, pasti ada kebaikannya. Allah menghendaki saya nggak sembuh saat ini, syukur nggak dia saat nggak sembuh? Berarti dapat nikmat syukur, dapat musibah syukur. Apa balasannya kemarin? Surga bighairi. Ini syaratnya, ini bahan bakunya, tapi harus dilatih. Tidak bisa begitu didengar selesai, tidak mungkin. Maka belajar sama-sama, kita berusaha sama-sama mendewasakan hati kita, mendewasakan perasaan kita, kemudian minta maaf. Kalau kemudian minta maaf, kalau kemudian perasaan kita begitu kemudian dikasih sesuai keinginan kita, kita girang. Begitu nggak dikasih sesuai keinginan kita, kita marah. Coba maaf, lihat anak-anak kita yang kecil-kecil di rumah. Lihat anak-anak kecil kita di rumah itu. Kalau dia minta ini, kita kasih girang nggak? Kalau nggak kita kasih, nah, kalau kita begitu dengan Allah, berarti mental kita masih, hati kita masih kecil. Ayo belajar kita bareng-bareng mendewasakan hati kita kepada Allah. Ayo belajar kita kemudian mendewasakan perasaan kita kepada Allah. Kalau Allah kasih sesuatu sesuai dengan keinginan kita, ingat itu kepastian datang dari Allah. Kalau kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian maka ingat sangka baik bahwa pasti ada kebaikan yang Allah jadikan. Kenapa Allah memberi, menghendaki sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang kemudian dikatakan baik dapat bala, dapat musibah, baik dapat nikmat, maka orang akan bisa
Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini sementara ini batasannya dulu semua selain Allah kita singkirkan dulu ya. Saya minta tolong ngajinya jangan malam ini tolong, karena pasti akan salah paham kemudian. Nah, terakhir saya ada waktu sedikit lagi biar gak terlalu buyang. Kemudian itu dulu 5 tadi ya. Itu dulu kemudian biar gak terlalu buyang kemudian. Jadi ingat, sesuatu selain Allah tidak bisa mendatangkan nikmat. Arti tidak bisa mendatangkan, tidak bisa memas. Itu dulu kemudian. Nah, berkata Sayyidina Umar terakhir. Berkata Sayyidina Umar. Ini saya ambil dari kitab yang lain ini. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, kitab namanya Syarah Ainiyah. Kitab Syarah Ainiyah itu adalah kitab syarah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, mensyarahkan nizam-nizam daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka telah berkata Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman, khalifah Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Tetap catat tapi kemudian tidak ada yang tadi. Mabtalitu bala'an illa kana Mabtalitu bala'an illa kana fihi arba'u ni'amin. Kata Sayyidina Umar, tidaklah aku ditimpa satu bala. Di bala dari sesuatu yang tidak sesuai dengan pengen sehat ternyata sakit, pengen untung ternyata rugi, pengen kerjaan lancar ternyata gak lancar. Semua itu namanya musibah. Nah, ini nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Mabtalitu, tidaklah aku ditimpa balaan, suatu bala, suatu musibah, illa kana Allah fiha, melainkan Allah telah menjadikan pada satu bala itu arba'un ni'amin, 4 nikmat. Supaya kita jangan terlalu putus asa kalau kemudian datang bala musibah. Kata Sayyidina Umar, dalam satu bala itu mengandung 4 nikmat. Kalau kita kan polos melihatnya, bala ya kalau menurut Sayyidina Umar, dan satu bala itu mengandung ada 4 nikmat. Yang pertama, nikmat yang ada di dalam bala adalah illam takun fi dini. Kata Sayyidina Umar, apabila bala itu masih bukan urusan agama, maka bala itu masih nikmat lagi. Ya. Selama bala itu, musibah itu masih urusan yang berkenaan dengan dunia, maka itu menurut pemahaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifahnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, orang yang dijamin surganya oleh Rasulullah, kemudian dari apa yang disampaikan oleh Allah, menurut beliau, kalau musibah itu masih urusan dunia, maka itu masih nikmat lagi. Karena yang sebenar-benarnya musibah menurut Sayyidina Umar bin Khattab adalah musibah dalam urusan agama. Contohnya, kalau cuma duit aja yang kurang tapi kewajiban kepada Allah masih bisa dilaksanakan, salat masih bisa, yang 5 waktu, perintah Allah menuntut ilmu masih bisa dilaksanakan, kemudian maksiat masih bisa terjaga, cuma duit aja kurang. Kalau menurut Sayyidina Umar itu masih nikmat lagi. Kenapa masih nikmat? Karena balanya bukan urusan agama. Yang sebenar-benar bala itu menurut Sayyidina Umar adalah kalau sudah berurusan dengan urusan agama, salat enggak, nuntut ilmu kewajiban enggak pernah, maksiat kemudian enggak kira-kira, kemudian taubat enggak. Itu kata Sayyidina Umar sebenar-benarnya bala itu. Artinya kalau keadaan apapun saat ini yang kita alami, selama kita ke masjid masih bisa, salat 5 waktu masih kita kerjakan, kita bisa malah masih membuka Al-Quran, maka itu kata Sayyidina Umar masih nikmat lagi dari Allah. Kenapa? Allah tidak menimpakan bala urusan agama kepada kita. Karena kalau yang ditimpakan bala urusan agama bukan hanya kerugian dunia, bahkan nanti sampai di. Kenapa kita mesti sedih? Kenapa kita mesti berputus asa? Padahal itu sebenarnya adalah nikmat. Karena kita baru dikasih bala urusan dunia. Badannya yang sakit tapi kemudian masih bisa melaksanakan misalnya ibadah kewajiban kepada Allah. Bahkan kadang-kadang orang
berapa banyak begitu justru ditimpa pada urusan dunia makin rajin ibadahnya kan. Orang kemudian begitu ditimpa kesulitan, masalah, musibah, kesakitan dunia, kadang-kadang salat sunnahnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak. Itu sesungguhnya kata menurut sekali lagi, menurut pemahaman Sayyidina Umar bukan bala, itu nikmat. Cuma kita melihatnya polos. Yang kita lihat namanya nikmat itu sehat, kerjaan lancar, duit banyak. Kita nggak tahu ternyata menurut Allah, menurut Rasulullah, yang sebenar-benarnya musibah itu kalau sudah kewajiban nggak bisa terlaksana. Walaupun urusan dunia dapat, alhamdulillah kerjaan lancar, kekayaan banyak, kemudian badan sehat walafiat, tapi sholat nggak bisa 5 waktu. Nuntut ilmu yang wajib enggak. Berarti ini balanya urusan agama. Nah, kata Sayyidina Umar, inilah yang sebenar-benarnya bala yang harus disedihkan oleh seorang mukmin, orang yang beriman, ketika yang menimpa dia bukan bala urusan dunia, tapi bala urusan agama. Cuma kebalikannya, kalau yang menimpa hanya bala urusan dunia, tapi urusan agama kita lancar-lancar saja kepada Allah, maka ingatlah kata Sayyidina Umar, itu salah satu nikmat dari kemudian 4 nikmat yang Allah datangkan dari zahirnya sebuah bala dan musibah. Baru dikasih musibah dikit aja kita kemudian sudah macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya itu Allah masih ini. Yang pertama, ingat sebenarnya bala itu bala urusan agama. Ilmu sholat tidak paham, mana rukun sholat tidak ngerti, mana rukun wudu tidak paham, kemudian yang penyakit sombong, mana syukur, mana sabar tidak ngerti. Itulah orang yang sebenar-benarnya sedang dapat bala. Kalau orang kemudian dapat bala cuma kerjaannya yang dibikin sulit oleh Allah, cuma hidupnya yang dibikin susah sekarang oleh Allah dengan bermacam-macam sebab, maka ingat kalau urusan ibadah kepada Allah masih lancar, itu adalah nikmat. Menurut siapa? Menurut pahaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. 4 nikmat dari 1 bala. Ya, kalau ditimpa bala selama itu bukan urusan agama, maka itu nikmat. 2. Wa idza lam takun a'dhamu minhum. Allah masih memberikan bala itu, atau Allah tidak memberikan bala yang lebih besar dari yang kita rasakan saat ini. Itu sudah nikmat dari Allah. Misalnya begini contoh. Maaf ya, mungkin banyak yang tersinggung, mungkin maaf dan kemudian ya. Contoh begini. Kalau kita boleh jujur kepada Allah, kalau kita boleh jujur kepada diri kita sendiri, kita ini hidup dalam 1 kali 24 jam itu, misalnya 1 kali 24 jam itu kita banyak taat atau maksiat kepada Allah. Pasti kita banyak maksiat. Misalnya dalam 1 kali 24 jam kita pasti banyak maksiat kepada Allah. Dalam 1 minggu kita yakin kadang-kadang kalau nggak anggota tubuh hati kita maksiat kepada Allah. Kadang-kadang pikiran kita maksiat kepada Allah. Kadang-kadang semuanya, hati kita maksiat, pikiran kita maksiat, tangan kita maksiat, semua kemudian kadang-kadang kita akui. Artinya misalnya contoh, kalaupun Allah kasih bala yang lebih besar, masih pantas kita menerimanya. Kenapa? Kita kemudian dikasih nikmat malah banyak kita pakai maksiat, tapi Allah kasih bala yang ringan kepada kita untuk mengingatkan, maka itu masih nikmat lagi. Kalau hitung-hitungan, tos-tosan hitung-hitungannya, kalau misalnya Allah menghitung banyaknya maksiat kita dengan bala yang harus Allah turunkan kepada kita, tapi hitungannya tos-tosan, paham nggak maksudnya? Misalnya maksiatnya dalam sehari 100, balanya sekian, dalam seminggu kemudian maksiatnya 1000, balanya sekian, Allah hitung tos-tosan kemudian, maka kemudian bala yang kita rasakan saat ini, musibah yang kita rasakan saat ini jauh lebih ringan daripada maksiat yang kita lakukan yang harusnya dapat bala yang lebih besar. Paham tak? Nanti maksudnya kan? Jadi kalau kita kemudian
saat ini dikurangi rezeki oleh Allah, saat ini dikurangi kenikmatan hidup oleh Allah, lebih susah dari sekarang itu. Kalau pun seandainya Allah ambil segala kenikmatan kita, masih wajar. Kenapa? Emang kita kapan mensyukuri nikmat Allah benar-benar? Saya tanya, kita makan nasi sehari berapa kali? Makan berapa kali? 3. Itu nasinya tok kan? Belum yang gorengannya, belum malam nasi gorengnya, kemudian belum mie instannya. Saya tanya kemudian, 1 kali makan itu berapa suap? Tidak pernah ngitung kan? Ngitung aja nggak pernah, apalagi mensyukurinya. Sekali 3 kali makan tuh saya tanya, dalam 1 minggu itu berapa kali kita ingat ketika di hadapan nasi ini nikmat daripada Allah baru kita makan? Saya tanya, dalam seminggu kita makan itu artinya 7 kali 3 kali makan, namanya 3 kali makan 21 kali. Ada nggak separohnya kita yang setiap di hadapan nasi duduk kita ingat ini nikmat daripada Allah baru kita bismillah baru makan? Atau jangan-jangan kita mantap nih ikannya nih? Berarti kita nasi ini aja banyak yang kita tidak mampu mensyukuri. Kalau Allah ambil semuanya wajar kan? Tapi Allah ambil nggak? Enggak. Cuman Allah kasih kenikmatannya kurang. Yang tadinya biasanya nasi padang, sekarang kemudian ikan asin kepalanya doang. Tapi masih bisa makan. Artinya dengan dibandingkan dosa kita, bala yang menimpa itu masih jauh lebih ringan lagi. Maka artinya Allah masih memberi ini. Itu nikmat yang kedua. Nggak usah merasa paling susah, merasa paling sulit. Enggak, kalau Allah mau ngitung dengan dosa kita yang sungguh kesiangan itu, kemudian Allah nggak kasih lagi kita pekerjaan sama sekali, masih tapi enggak toh, masih Allah kasih. Ada di pekerjaan dari mana ada. Artinya Allah masih Allah masih kasih nikmat. Maka ini nikmat yang kedua di dalam satu musibah, di dalam satu bala. Nikmat yang pertama ingat, bukan urusan agama. Yang kedua, Allah masih kasih bala yang lebih ringan dari dosa dan maksiat kita. Ingat, sebesar apapun bala yang kita, musibah yang menimpa kita, masih jauh lebih ringan dari yang seharusnya kita terima karena banyaknya maksiat kita. Jadi kalau ditimpa musibah, ini masih nikmat. Kenapa? Kalau Allah mau lebih besar dari ini, bisa, karena saya memang pantas menerimanya, orang maksiat saya banyak. Tapi Allah kasih cuma sepersekiannya aja, kemudian terima kasih ya Allah, masih di dua kan tadi ya? 3. Wa idza lam yakun muhram ridha fihi, kata Sayyidina Umar, yang ketiga, satu musibah itu mengandung nikmat yang ketiga, yaitu kalau Allah memberikan bala itu lalu Allah bimbing orang itu untuk ridho dengan bala itu, maka hakikatnya itu nikmat. Sederhananya pahamannya begini, kalau dengan dapat bala lalu kita menjadi lebih rajin ibadah dan lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan bala, itu kemudian paham tak? Kata Sayyidina Umar, kalau toh saat ditimpa bala itu kita jadi lebih rajin ibadah, lebih sering sujud, lebih lama sujud kita, lebih panjang doa kita, lebih khusyuk doa kita, kemudian kenapa lagi susah? Coba kalau hidup lagi lancar doa Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang mumpung lagi sulit, itu Rabbana itu 41 kali diulang ya deh. Rabbana atina fid dunya. Yang biasanya kemudian baca doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu kemudian seminggu sekali ya baca itu. Kenapa? Ambil yang ringkas saja. Rabbana atina. Sekarang tiap sholat dibaca, diulang-ulang lagi. Khususnya di bab wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan. Maka diulang-ulang 7 kali itu. Wa ziyadatan fil rizqi, wa ziyadatan fil rizqi, wa ziyadatan fil rizqi. Kasarnya ya Allah lebih pusing ya Allah, misalnya gitu kan. Artinya dengan musibah itu dia jadi lebih rajin dekat ibadah kepada Allah. Maka hakikatnya itu yang benar-benar bala itu
semakin dikasih susah oleh Allah, semakin kemudian menjauh dan semakin kemudian jauh dari ibadah kepada Allah. Kalau masih kemudian dengan susahnya keadaan saat ini kita malah jadi tambah rajin ke masjid, jadi rajin menuntut ilmu, jadi rajin baca Quran, jadi rajin sholat sunnah, maka menurut pemahaman Sayyidina Umar, Allah sedang memberi nikmat. Kenapa kita nakal? Kenapa kita nakal? Ditarik dengan cara halus, nggak mau nurut, makanya Allah tarik dengan cara kasar. Paham nggak? Ini anak main sore mau ajar maghrib, mandi belum, orang tuanya panggil, pulang yuk, mandi udah mau maghrib, nanti dulu bu, 3 kali 4 kali ibunya panggil, nggak nggak nurut, nakal ya anak. Satu-satunya cara biar anaknya bisa mandi kemudian dipak, kita dikasih kerjaan lancar nggak mau, pernah datang ke masjid, dikasih hidup nikmat masih senang, kemudian taklim sebulan sekali enggak. Kata Allah, nih hambaku, aku pengen bener dia dekat, tapi dengan cara halus dia nggak paham, dia udah cari-cari. Jangan dengan cara kasar, ambil pekerjaannya dan datang ke masjid, dia datang taklim, dia membuka Quran dia. Paham nggak maksudnya? Berarti itu nikmat enggak? Nikmat. Kemudian artinya karena kita yang nakal, dikasih hidup nikmat, kita nggak mau datang kepada Allah, maka Allah panggil kita dengan cara yang berbeda. Tujuan Allah cuma satu, agar kita datang kepada Allah. Itu 3. Yang keempat, yang terakhir kemudian, benar ya? Wa in al-thawab alaih. Kalau dengan bala itu malah nanti bernilai pahala di hadapan Allah, maka itu sebenarnya nikmat. Ya tadi, karena dia begitu dapat bala, akhirnya jadi ibadahnya lebih rajin. Dengan dia lagi dapat kesusahan hidup, dia baca Qurannya lebih rajin, ta'limnya lebih rajin, maka kesusahan hidupnya itu nanti nilainya di hadapan Allah jadi pahala. Maka ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa 4 nikmat dalam satu musibah. Yang pertama, kalau musibah itu masih hubungannya bukan urusan agama. Yang kedua, masih jauh lebih kecil dari yang seharusnya kita terima. Yang ketiga, kalau musibah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Yang keempat, bila dengan musibah itu justru pahala kita tambah banyak, maka hakikatnya itu adalah semuanya menjadi nikmat di dalam satu bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita, menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita kemudian banyak salah sangkanya kepada Allah. Orang salah sangka kepada makhluk jelek, bagaimana dia salah sangka kepada kebaikan Allah, bagaimana dia salah sangka dengan nikmat Allah. Itulah seburuk-buruk keadaan hati seorang hamba. Paham? Ingat yang pertama, kemudian bahan baku syukur itu harus yakin di dalam hati, harus paham dan merasa bahwa sesuatu selain Allah itu aja bahan baku yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barakah buat kita semuanya, buat anak keturunan kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita lebih lurus tauhidnya kepada Allah, dan semoga Allah beri kita nikmat ikhlas, Allah beri kita nikmat istiqamah dalam menuntut ilmu, dan taat ibadah kepada Allah, dan semoga Allah akhiri umur kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, keadaan husnul khatimah, kita ila hadratin Nabi al-Fatihah.